Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Marcella Clarissa Lin. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jika materinya, makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Oke. Nah, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, adik-adik, di sini ada yang tanda merah ini, ada persegi dan persegi panjang. Oke. Setiap tanda memiliki arti. Kalau ada tanda persegi, artinya kita menyanyi dengan bunyi pendek. Nah, kalau jika ada tanda persegi panjang, artinya kita bernyanyi dengan bunyi panjang. Nah, coba kita ulang satu kali lagi ya. Kita nyanyikan, kita menyanyi sesuai dengan petunjuk gambar di bawah syair. Oke. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, adik-adik, tanpa tidak sadar, kita sudah menyanyikan lagu cicak di dinding dengan bunyi pendek dan bunyi panjang. Oke, kenapa kita menyanyikan lagu cicak di dinding? Karena cicak di dinding termaksud lagu yang memiliki pola irama yang sederhana, karena pola lagu di setiap baris Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Angka ini dibaca 1000. Nah, kalau angka ini dibaca 2000. Angka ini dibaca 3000. Nah, adik-adik ingat ya, kalau nolnya 1 itu puluhan. Kalau nolnya 2 itu ratusan. Kalau nolnya 3 berarti ribuan. Jadi di sini ada angka 1, 2, dan 3. Nolnya ada 3. Jadi dibaca 1000, 2000, dan 3000. Oke. Nah, perhatikan kembali lagu syair Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dan dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Nah, di sini siapa yang tahu? Makanan cicak itu apa? Iya, makanan cicak itu adalah nyamuk. Oke. Nah, cicak juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, ciri-ciri cicak yang pertama, cicak dapat bergerak, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Yang berikut, cicak bergerak dengan merayap, sedangkan ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Nah, cicak salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Cicak bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Kakinya ada bantal perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan ikan berkembang biak dengan Oke. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu tentu bernafas. Setiap makhluk hidup itu tentu bernafas. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut makhluk hidup itu bergerak. Semua makhluk hidup tentu bergerak. Makhluk hidup itu berkembang. Yang berikut, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman.
manusia, hewan, dan tumbuhan tentu sangat membutuhkan makanan dan minuman. Kalau tidak makan dan tidak minum, tentu kita sebagai makhluk hidup tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap ransang. Nah, berikut cicak dan ikan memiliki persamaan dalam era berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wow, bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir telur. Banyak bukan? Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, kalau angka ini dibaca 4100. Nah, kalau angka yang ini ada angka 5250 dibaca 5250. Nah, di sini ada angka 8, 3 dan 02. Ingat yang tadi saya omong dari awal, itu 8300. Nah, kalau ini ada 10 dan 0-nya ada 3, berarti dibaca 10.000. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. 2000 ditulis 2 dan 0-nya 3. Iya, betul, 2000. 4200 ditulis 4200. 4200. 3420 ditulis 3420. Jadi 3420 ya. Nah, masih ada 8000 ditulis, ya 8, 0-nya ada 3, jadi 8000. 8300. Itu 8345. Ditulis 8, 3 dan 5. 8, 3, 4 dan 5. Jadi 8345. Di sini ada 7060, ditulis 7060. Baca 7060. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada angka 5000, 2000, 4000, 1000, dan 3000. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung kita urutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi angka yang terkecil itu ada angka apa? Ya, ada angka 1000. 2000, angka apa lagi? 3000, 4000, dan 5000. Oke, sekarang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita langsung mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke. Ada 5000, 4000, 3000, 2000, dan 1000. Nah, di sini ada angka lagi, yaitu angka 4800, 4300, 4600, 4700, dan 4500. Nah, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat dari angka ratusannya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini angka ribuannya semua sama. Yang bedanya itu angka ratusannya. Nah, di sini saya minta untuk diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Itu ada angka 4300, 4500, 4600, 4700, dan 4800. Sekarang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ada angka 4800, 4700, 4600, 4500, dan 4300. Nah, di sini masih ada. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya sama, maka kita lihat pada angka puluhannya.
Nah, adik-adik bisa lihat di sini angka ribuannya dan angka ratusannya itu sama. Yang bedanya itu di angka puluhannya. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil dan dari terkecil ke terbesar. Di sini ada 6.220, 6.240, 6.250, 6.270, dan 6.280. Oke, sekarang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ada angka 6.280, 6.270, 6.250, 6.240, dan 6.200. Oke. Nah, di sini kita masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada angka 2.341, 2.345, 2.347, 2.349, dan 2.342. Nah, adik-adik kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat pada angka puluhannya. Nah, adik-adik bisa lihat ya di sini yang beda hanya pada angka puluhannya, sedangkan angka ribuan, ratusannya itu sama. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Angka terkecil yaitu ada 2.341, ada 2.342, 2.345, 2.347, dan 2.349. Nah, sekarang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ada 2.349, 2.347, 2.345, 2.342, dan 2.341. Oke, nah yang terakhir, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, ini ada bilangan acak dari yang terbesar terkecil. Bilangan terkecil dan terbesar. Nah, adik-adik diminta untuk menyusun bilangan terkecil dan sampai terbesar. Nah, tugas ini dikerjakan di rumah ya. Sekian dari pembelajaran. Terima kasih.